Hey bestie, it's me Naila and I'm back with another video. Jadi di video hari ini aku bakalan bikin part 2 dari Buying My Dream Wardrobe. Seperti yang aku udah bilang di video sebelumnya, aku bakalan bagi videonya jadi 2 part. Dan part ini adalah bagian haulnya sama try on dari barang-barang yang aku beli. Aja ke kategori pertama, yaitu tops atau atasan. Baju yang pertama aku tunjukin ke kalian adalah sweater ini. Kebetulan yang ini pas aku beli tuh lagi diskon gitu, dan aku juga dapat voucher lagi dari tokonya. Jadi harganya tuh dari 300 sekian aku dapat jadi 250-an. Nah, dia itu rajutnya emang kayak tebel gitu, tapi dia bener-bener soft banget. Dia kayak chunky sweater gitu. Ini kalau kalian mau lihat detailsnya kayak gini. Jadi ini bagian rumputnya, terus ini bagian awan-awannya. Ini aku juga masih simpen tagnya. Ini mereknya Weimei. Barang selanjutnya aku punya vest ini. Jadi aku pernah pakai sweater vest ini di salah satu video TikTok aku, dan banyak banget dari kalian yang nanyain aku beli vestnya di mana. Dan yang ini aku tuh belinya di Shopee, cuman terakhir aku lihat dia udah sold out gitu. Tapi kalau misalkan aku nemu link alternatifnya, pasti aku bakalan taruh di description box di bawah juga. Menurut aku vest ini dia harganya tergolong murah kalau dibandingin sama vest-vest lain pada umumnya, karena banyak banget vest di luar sana yang lumayan mahal gitu harganya. Tapi kalau misalkan kalian emang pengennya dapat vest yang lebih murah sih, aku saranin nge-thrift aja, karena biasanya kalau nge-thrift tuh 70-60 juga udah dapet. Bahkan kalau misalkan kalian nge-thriftnya langsung offline ke pasar gitu, 30-40 biasanya udah dapet. Cuman setahu aku katanya sekarang lagi susah banget nyari vest thrift gitu, karena memang high demand. Back to this vest, dia itu bahannya kayak rajut yang stretchy gitu. Aku suka banget sama warnanya, dia vibrant gitu, nggak pucat sama sekali. Dan aku juga suka sama color combinationnya. Tapi jujur ini enak banget dipakai, super comfy, nyaman, dan lembut juga. So I would definitely recommend this one. Item selanjutnya yang mau aku tunjukin adalah vest lagi, dan ini adalah salah satu vest kesayangan aku. Jadi ini dia vestnya. Ini dia bahannya agak sedikit lebih tebal daripada vest yang tadi. Ini ada kayak bordiran gambar badut gitu di sininya. And it basically comes with like different patterns. Ada yang kayak pohon cemara, abis itu ada segitiga-segitiga, abis itu ada catur, abis itu ada ini. Dan warnanya tuh walaupun tabrakan gitu kayak hijau, merah, biru, tapi menurut aku dia kayak complement each other. Dan ini juga ada tagnya, Free Valley. Kerahnya tuh warna biru, tapi ininya warna hijau, terus bagian bawahnya warnanya kuning. Walaupun knitnya tuh tebel, dia kayak nggak gatel sama sekali gitu kalau dipakai. Dan waktu itu aku beli ini juga lagi diskon kalau nggak salah. And for your information, aku beli 3 baju ini pas belum ada rating sama sekali di etalase produknya. Jadi aku kayak first buyer dari 3 produk ini. Jadi kalian bisa melihat review aku terhadap barang-barang ini, dan semuanya tuh menurut aku nggak ada yang fail. Atasan selanjutnya yaitu Betty Boop t-shirt. Ini tuh grafiknya bagus banget, kalau kalian bisa lihat dia kayak warnanya vibrant, terus kayak nggak pecah sama sekali. Dan dia bukan sablon, tapi dia tuh printnya kayak direct to garment gitu. Jadi tintanya nyerap di kaosnya. Kalau misalkan sablon kan dia kayak ada lapisan sendiri gitu kan, karet di atas bajunya, which I think is really nice. Karena biasanya kalau misalkan print yang gede kayak gini pakai sablon tuh kalau disetrika suka leleh gitu, dan bahannya tuh kayak nggak tipis gitu loh. Dan ini aku pilih yang size-nya L kalau nggak salah, karena aku pengen kayak oversized look gitu. So yeah, I would definitely recommend this one kalau misalkan kalian lagi pengen ngikutin tren Betty Boop. Sekarang kita bakalan lanjut ke kategori selanjutnya, yaitu bags. Yang pertama di sini aku punya fluffy heart bag yang ini. Ini detailsnya kalau kalian mau lihat, warna pinknya tuh kayak soft pink gitu, dan untuk heartnya dia agak sedikit kesan emboss gitu, karena dia kayak lebih carved into the fabric. Untuk details bagian dalamnya dia pakai white satin lining gitu, dan ada magnetic clip buat nutup tasnya. Tas ini juga jahitannya bagus banget dan super rapi. Terus kayak bentuk dari tasnya juga bagus. Ini adalah salah satu tas favorit aku sekarang karena warnanya gemes banget, terus juga patternnya gemes, dan dia panjangnya pas di badan aku. Tas selanjutnya aku punya adalah si Daisy fluffy shoulder bag. Ini kalau kalian bisa lihat dia lumayan gede gitu si tasnya. Cuma aku suka banget sama fabriknya karena dia super halus, walaupun bulunya emang agak sedikit pendek gitu. Penutupnya pakai zipper, nggak kayak yang sebelumnya pakai magnetic clip. Nah, untuk si Daisy bag ini tuh dia kayak lebih terstruktur gitu loh, lebih kokoh tasnya karena dia pakai lining yang emang kaku. Jadi dia ngasih bentuk ke tasnya. Terus di bagian dalamnya juga ada kayak sakunya gitu, which is really nice. Tapi aku kurang suka sama liningnya karena bikin tasnya jadi lebih bulky
gitu, lebih boxy. Jadi mungkin ini aku bakalan gunting. But other than that, I would definitely recommend this one karena memang bahannya juga bagus dan harganya juga nggak terlalu mahal. So ya, tas selanjutnya yang mau aku tunjukin di video ini memang nggak masuk ke video sebelumnya. Tapi aku punya fluffy cloud bag yang ini, dia memang kecil banget. Aku juga nggak nyangka bakalan sekecil ini. Tapi mungkin emang salah aku juga karena pas beli aku nggak merhatiin measurementsnya. Dan untuk tasnya ini dia biru muda, terus ada awan-awannya gitu. Dan untuk tas ini dia bagian awannya itu glow in the dark. Jadi aku bakalan tunjukin contoh pas dia lagi glow in the darknya. Untuk tas yang ini bagian dalamnya juga white satin lining dan dia ada magnetic lipnya buat nutupin. Kalau misalkan menurut kalian ini terlalu kecil, kalian bisa beli size yang lebih gedenya karena mereka nyediain 2 size gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli tas ini, kalian bisa beli di as.unit. Tas terakhir yang bakalan aku masukin ke video ini adalah leopard bag ini. Tas ini juga nggak masuk ke video sebelumnya, cuman karena dia termasuk ke kategori fluffy bags juga, jadi aku masukin aja ke video ini. Bahannya tuh kayak lembut banget gitu. Menurut aku ini bahan yang paling lembut dari semua foil bags yang aku punya. Untuk tas yang ini dia kayak kotak gitu dan dia juga terstruktur, nggak gampang bengkok. Talinya juga panjang gitu, tapi di aku kayak the perfect length. Bagian dalamnya dia pakai lining warna hitam dan juga untuk penutupnya pakai magnetic clip kayak gini. Aku suka banget sama tas yang ini karena kualitasnya emang bagus dan dia juga trendy dan harganya juga murah banget. Sekarang kita ke kategori selanjutnya yaitu celana. Di sini aku cuma ada 2 celana dan 2 celana ini basically mereka kayak the same model, the same type, the same style. Celana yang pertama di sini aku punya corduroy pants dari Jimmy and Martin. Warna coklatnya tuh bagus banget gitu loh, nggak terlalu gelap tapi juga nggak terlalu muda. Corduroynya juga bagus banget bahannya. Jadi ini detail bagian depannya and ini mereknya. Untuk corduroy ini dia nyaman banget buat dipakai, bahannya kayak nggak terlalu berat gitu. Untuk waistnya dia nggak terlalu high waist tapi juga bukan low waist, jadi kayak mid rise. Fitnya juga bagus banget di aku, dia nggak terlalu ngepas. Aku tuh biasanya kalau pakai celana itu size 28, tapi aku beli ini size 29 tadinya biar bagian pahanya itu baggy gitu loh, nggak ngepas di kaki. Tapi ternyata dia waistnya pas banget di aku, nggak terlalu kecil, nggak terlalu gede. Kalau misalkan kalian pengen beli celana corduroy tapi nge-thriftnya itu susah, kalian bisa coba beli dari Jimmy and Martin karena emang bagus banget. Nah jadi celana kedua ini adalah corduroy yang bentuknya mirip banget sama yang tadi. Warnanya kayak lebih ke light brown beige gitu. Untuk mereknya dia itu Play Chest. Aku nggak tahu ini brand apa. Bagian depannya mirip banget sama yang tadi. Bagian belakangnya kayak gini. Untuk celana yang ini aku pakai size-nya 28. Agak sedikit lebih baggy gitu di bagian pahanya. Tapi menurut aku dulunya bagus. Dan untuk yang ini aku nge-thrift cuma 50.000. So ya itu dia untuk celana. Aku cuma punya 2 barang. Kategori terakhir yang bakalan masuk di video ini adalah sepatu. Dan kalau misalkan kalian nonton video aku yang sebelumnya, di situ aku cuma beli 1 sepatu. Tapi ujung-ujungnya aku punya 2 Doc Mart sekarang, and I'm gonna show you guys which ones that I have. Yang pertama, di sini aku punya yang biasa yang aku tunjukin di video sebelumnya. Tadinya kan aku emang pengen beli yang bags, cuman ternyata yang bags itu cuma ada size 39. Cuman ternyata pas aku ke toko 39 tuh gede banget, jadi aku harus downsize ke 37. Dan untuk yang bags itu nggak ada yang size 37, jadi mulainya dari 39. Jadi aku belinya yang biasa. Ini yang 1461 black smooth leather kalau nggak salah. Dan untuk box Doc Mart itu selalu ada stem kaki kayak gitu. Dan pas aku beli juga sepatunya individually wrapped, jadi mereka satu-satu gitu dibungkusnya pakai kertas ini. And here are the shoes. Untuk sole-nya aku pikir dia bakalan tipis, ternyata nggak juga. Kalau kalian bisa lihat dia matte gitu sepatunya. Seperti yang aku udah tunjukin juga di video sebelumnya, yang ini aku beli langsung ke store-nya. Dan aku juga bakalan sertain link untuk produk ini di description box di bawah. Beberapa minggu setelah aku beli Doc Mart yang itu, I think 2 mingguan, aku beli sepatu Doc Mart lagi. Dan this time aku beli wishlist aku yang aku udah pengen banget dari lama. Mungkin kalian udah tahu sih karena aku sempet post juga di TikTok sama di Instagram aku. But anyway, my ultimate shoe wishlist adalah tada! Doc Mart X Hello Kitty. Jadi sebelum aku lanjut ke sepatunya, I wanna show you guys the details of the box. Atasnya tuh kayak gini. 60 years Doc Martens with Hello Kitty. Abis itu di sininya ada stiker Hello Kitty-nya gitu. Di sini juga ada logo Hello Kitty-nya lagi. Di sampingnya juga ada Hello Kitty lagi. Dan di bagian belakang boxnya ada licensing Sanrio-nya. Dan untuk yang Hello Kitty ini boxnya sedikit lebih besar kalau dibandingin sama Doc Mart yang biasa. And I'll tell you guys why in a second. Jadi boxnya itu lucu banget nih, as you guys can see. And here are the shoes.
bagus. Ini berat banget by the way, soalnya dia platformnya yang kuat dan jauh lebih berat daripada yang biasa. So kalau misalkan kalian lebih mengutamakan kenyamanan, jangan beli yang ini karena ini berat banget. Dia itu leathernya patent leather, jadi dia glossy. Aku lebih suka yang ini sih. Dan dia juga ada Hello Kitty-nya di depannya. Sumpah ini gemes banget. I've been wanting this one for so long and I'm so happy that I could finally get my hands on these. Tapi ini kayak nggak bisa dipakai nekuk gitu loh sepatunya karena saking tebelnya. Soalnya ini detailnya gemes banget. Sumpah aku suka banget sama sepatu yang ini. Dan untuk yang ini aku belinya nggak langsung ke store, aku belinya via Chat and Buy sama Doc Mart-nya langsung. Kalian bisa cek Instagramnya for more info. Nah untuk sepatu Doc Mart yang Hello Kitty ini cuma ada size 36 sama 41 di seluruh Indonesia. Nah terus kan aku biasanya pakai size 39. Pas aku downsize ke size 37 untuk sepatu sebelumnya, itu masih ada sedikit gap. Saking aku pengennya sepatu ini, aku kayak gambling banget. Pas datang ternyata pas banget di kaki aku, bener-bener pas banget, nggak kegedean, nggak kekecilan. This is the perfect size for me. Ini aku nggak akan pernah jual. Pokoknya aku sayang banget sama sepatu yang ini. Ini aku beli harganya lagi diskon dari 2.900.000 jadi 2.029.000. But yeah, I guess that's everything for this video. Aku harap kalian suka sama videonya. As I said before, kalau kalian pengen beli barang yang sama, aku bakal usahain untuk taruh semua linknya di description box di bawah. And yeah, I will see you guys on my next video. Bye!